Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Well, Ale dan juga viewers, kita pernah kan waktu itu ngebahas tentang tips dan juga trik membedakan tas Hermes yang asli dan juga palsu. yes. Kali ini nih, aku bakal nge-share tentang investasi menggunakan tas-tas tersebut. Wah, contohnya menggunakan tas Hermes juga ya. Ini aku penasaran dan juga pernah dengar kalau tas Hermes yang asli, no KW-KW, no tipu-tipu, ini bisa dijadikan investasi untuk masa depan. Dan investasinya ini benar-benar investasi yang beneran bagus loh, karena value-nya naik melulu. Dan hitung-hitung selain kitanya juga jadi lebih fashionable kalau menggunakan tasnya, kita juga nabung loh jadinya. Kan keren banget loh. Bener banget nih, ini bukan hanya emas, berlian, atau mungkin saham ya, trading dan lain-lainnya itu. Nyatanya tas mewah Hermes ini juga sangat menarik untuk menjadi investasi. Wih, kira-kira kayak apa ya investasi tas branded? Ya udah langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, siapa sih yang tak tahu berbagai jenis tas branded? Tentunya hampir semua wanita. Terlebih sosialita pasti mengetahui salah satu item fashion yang satu ini. Bahkan banyak juga yang menjadikannya sebagai koleksi. Di era saat ini tentu saja selain menambah prestis para pemakainya, nyatanya tas mewah dibanderol dengan harga puluhan hingga ratusan juta ini banyak dijadikan sebagai investasi. Ya, kalau bicara mengenai investasi, pasti kita mikirnya adalah cryptocurrency, gold, properti, atau reksadana, atau saham. Cuman di era yang makin maju ini, manusia kita sebaiknya juga memikirkan bahwa tas dan jam tangan itu bisa dijadikan juga sebagai investasi. Kenapa? Karena produksi mereka sedikit, sementara demand dunia itu banyak. Jadi harganya setiap tahun juga akan naik. So, ya benar kalau memilih tas yang baik dan merek yang tepat, size yang tepat, warna dan leather yang tepat pasti akan akan sangat baik untuk dijadikan investasi. Meski bisa dijadikan investasi yang baik, tentu saja tas branded yang akan menjadi investasi pun harus memiliki kriteria tertentu. Salah satunya warna dan size-nya. Investasi seperti tadi, kalau memang memilih warna, size yang tepat, dan jenis tas yang tepat, harganya akan naik, bisa slow atau bisa naik banget. Jadi yang dalam akhir 3 tahun terakhir ini contohnya saja. Dulu Hermes Croco itu saya beli itu 700 juta. Hari ini Crocodile, dulu itu dalam waktu 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang Hermes Crocodile yang dari buaya, yang shiny, itu harganya sudah mencapai 1,3 miliar barunya. Jadi ketika secondnya pun akan mengikuti harga yang baru tersebut. Jadi secondnya yang dulu 700 juta kita sudah pakai, dan suatu saat jika kita perlu cash kita bisa menjualnya juga di atas 700 juta. Lately banyak orang yang jual 1M seperti itu, padahal itu second. Jadi itu salah satu hal contoh yang sangat praktikal yang terjadi di dunia saat ini. Kebetulan saya bukan mau bicara mengenai brand, tapi secara ngomong investasi, benar Hermes yang is one of the top brand untuk handbag, the most exclusive also handbag in the world, dan cuman satu-satunya. Selain itu ada Chanel sih yang harganya juga naik seiring waktu. Tapi kalau mau investasi luar biasa, pastinya kebetulan hanya Hermes untuk handbag. Dan kedua yaitu Chanel.
Nah, tidak hanya itu saja, perawatan yang tepat pun mampu memberikan nilai tambah. Untuk itulah beberapa tips menarik dari sang pakar ini, patut Anda simak. Jadi kalau punya tas yang udah mahal nih harus dirawat dengan baik. Yaitu pertama, nah sekarang kan zaman corona ya, jadi kalau kita cuci tangan pakai alkohol hati-hati, harus tunggu sampai kering baru kita pegang tasnya. Karena akan terjadi stain di tasnya dan itu susah banget untuk dihilangkan. Bahkan di Hermes Spa pun mereka tidak bisa hilang. Kedua, hujan dan parfum. Hati-hati terhadap hujan dan parfum. Kalau kita pakai parfum, tidak sengaja kena tas, apalagi tas jenis crocodile yang shiny, itu akan susah sekali untuk dihilangkan. Bahkan Hermes sendiri akan kesulitan untuk menghilangkannya. Kemudian untuk yang ostrich atau kulit unta, itu hindari air hujan. Karena ketika air hujan langsung ke atas tasnya akan terjadi kuning-kuning di leathernya, di mana itu susah dihilangkan. Oleh karena itu hanya tas Hermes, ada spanya, ada bengkelnya istilahnya, dan ada raincoatnya yaitu jas hujannya. Jadi ketika kalau hujan, saya keluarkan jas hujannya untuk menghindari dari hal-hal yang tersebut, seperti itu. Kemudian ya alkohol, hindari alkohol, hujan, dan pakai di acara-acara tertentu yang memang diperlukan. Jadi kalau emang acaranya rapi dan bersih, boleh dipakai krokodilnya. Jadi kita harus mengetahui di mana kita pergi, di mana kita akan bertemu, dan siapa kita akan bertemu. Jadi jangan, hati-hati juga, jangan ditaruh sembarangan karena juga banyak pencopetan atau bisa terbentur meja dan lain-lain. Ketiga, yang terakhir yaitu ketika penyimpanan jangan di suhu yang lembab, kalau bisa kalau mau dalam box harus diangin-angin setiap minggu. Jadi lemarinya jangan tertutup banget karena di Indonesia kan atau di Asia suhunya lembab, jadi banyak yang berjamur. Kalau berjamur pastinya harganya akan turun. Yang terakhir, pastikan beli yang asli dan keep semuanya atau simpan semua resip dan semuanya, kelok, raincoat itu jas hujannya, boxnya, flanelnya, dan semua jaga seperti sedia kala untuk bisa memaintain harga price di harga yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Wow, cocok banget nih investasi dengan tas branded. Dan aku jadi kepikiran juga nih untuk ikutan nabung, menyisihkan gaji sekian untuk beli, ya nabung dicicil dulu. Karena investasi kan kalau udah jual lagi kan naik harganya. Anyway, Tian, bicara tas mewah dan mahal, aku juga punya informasi dari sejumlah selebritis yang hobi mengkoleksi tas-tas branded ini. Nah, kan tadi aku udah janji juga mau sharing informasi ke viewers kan. Oke. Ini dia, langsung kita lihat informasi dan videonya berikut ini. Hingar-bingar dunia hiburan tanah air seolah sangat lekat dengan citra kehidupan yang glamor dan mewah, termasuk diantaranya yakni mengoleksi fashion item branded. Penampilan mereka pun kerap menjadi pusat perhatian publik. Demi tampil sempurna, tak jarang para artis cantik koleksi tas mahal demi gengsi dan menunjang gaya hidup. Tak main-main, mereka rela merogoh kocek cukup dalam hanya untuk satu buah tas mewah dan mahal. Namun bagi beberapa selebritis tanah air, mengoleksi tas ataupun fashion menjadi kesenangan tersendiri. Tak hanya sebagai hobi saja, melainkan ada pula yang menjadikannya investasi. Beberapa selebritis tersebut adalah Nagita Slavina. Ya, Nagita Slavina merupakan salah satu seleb yang dikenal gemar mengoleksi barang-barang branded. Bahkan beberapa tasnya diketahui bernilai hingga ratusan juta rupiah. Brand ternama dengan harga fantastis bukanlah hal baru untuk seorang Syahrini. Sejak dulu, Syahrini dikenal sebagai selebriti yang memiliki gaya hidup glamor.
Selebritis lain yang juga gemar mengoleksi tas branded adalah Sandra Dewi. Memiliki karir cemerlang dan harta berlimpah. Rasanya tak aneh jika Sandra memiliki tas-tas mewah. Ada juga Ola Ramlan. Selebriti yang satu ini masih sering tampil keren dengan outfit stylish serta tas mahal yang menghiasi tangannya. Ola seringkali menenteng tas mahal, sehingga tampilan ibu dari 3 orang anak ini semakin menunjukkan kesan glamor. Dan tentunya si cantik dan imut Prilly Latuconsina. Wanita yang satu ini juga dikenal memiliki koleksi tas branded yang cukup banyak. Bahkan Prilly memiliki walk-in closet layaknya sebuah toko. Viewers, gimana? Menarik banget kan semua informasi yang udah kita kasih ke kalian hari ini. Yes, very true. Aku seneng banget deh ini sharing banyak hal. Sampai jadi belajar juga kan, sampai bisa investasi juga loh. Dan sayang sekali nih Bastian, kita harus pamit dari viewers. Tentunya besok pasti ketemu lagi, jangan sedih dengan berbagai informasi menarik dan up to date lainnya. Karena kita tayang setiap hari. Yes, alright. Jangan lupa ya viewers, jaga terus kesehatannya ya. Lindungi orang-orang di sekitar pastinya. Dan akhir kata, aku Sebastian Teti. Dan aku Alia Nur Syabrina, mohon pamit dan mohon maaf juga bila ada salah kata dari kami berdua. Once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best search for your daily insight. Bye.